Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pada saat ini bertemu dengan teman-teman lagi. Semoga saja teman-teman dalam kondisi yang sehat untuk kali ini. Teman-teman, saya ingin berbagi sebuah informasi ya. Pada zaman Belanda dulu di sekitar tahun 1840 ya, 48, 40, 46 itu terjadi efek dari tanam paksa lur. Jadi ceritanya begini dulu. Pada saat itu Belanda memiliki komoditas atau memiliki dagangan-dagangan yang favorit gitu ya. Dalam arti favorit itu laku keras di Eropa gitu ya lur ya. Seperti rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah ini kemudian Belanda menetapkan ya hukum tanam paksa. Jadi petani ini dipaksa menanam komoditas yang Belanda bisa jual gitu loh ceritanya ya. Sehingga di sekitar Jawa Tengah itu mengalami kekurangan pangan. Dalam arti kekurangan pangan ini karena gagal panen ya lur ya, karena tanah-tanah yang subur ditanami komoditas-komoditas yang bisa dijual oleh Belanda di Eropa gitu loh. Karena hal itu maka terjadi kelangkaan pangan ya di pasaran ini, kalau masih ada pasar saat itu ya. Yang jelas masyarakat mengalami kekurangan pangan. Kemudian efek dari semua itu masyarakat ini, orang-orang pribumi ini memakan atau hanya bisa makan sembarangan lur. Ada yang bonggol pisang ya dimakan, ada yang bonggol pisang ini sekarang di Banyumas sana masih ada yang makan lur. Untuk olahan hajatan itu masih ada yang masak gitu ya. Kemudian ada yang makan goge. Goge ini apa ya? Sudah sulit sekali ya. Goge ini gampangnya kotoran kutu lur. Jadi seperti tepung yang sudah dimakan kutu itu, kotorannya yang sudah nggak bisa dimakan sebenarnya itu dijual oleh Belanda kepada pribumi ini sebagai pengganti pangan gitu lur. Jadi bukan kalau masih gaplek itu masih bagus lur, masih ada nutrisinya ya. Ini kotoran kutu. Kotoran kutu gitu loh, beras yang udah kutuan, udah busuk itu dijual lagi oleh Belanda kepada pribumi untuk dimakan gitu ya. Ada goge, ada apa ya namanya, banyak sekali. Yang jelas saat itu memang makanan itu sudah tidak layak dimakan. Yang penting bagi orang Jawa bisa mengenyangkan gitu aja loh saat itu. Mungkin ya sembarangan lah, mungkin ada rebung, ada daun-daunan, segala macam daun-daunan. Kemudian ya saat itu terjadi seperti video saya sebelumnya bahwa Belanda dulu menyarankan orang-orang untuk makan tikus gitu. Makan tikus karena yang gemuk-gemuk cuma tikus sih. Kenapa? Tikus merajalela lur. Tikus merajalela, nggak ditembak ya. Kalau orang Jawa yang merajalela saat itu ditembak oleh Belanda, kalau tikus enggak. Berarti mereka mungkin berteman ya. Ya di sini pada akhirnya karena kekurangan bahan makanan ini bukan hanya pada makanan ya akhirnya ya. Jadi pada pakaian itu dulu mungkin kembali ke zaman purba dulu ya, kulit kayu, mungkin ada goni ya dipakai goni, mungkin ya jelas pakaian itu sudah sangat langka. Hanya bisa dipakai oleh para priayi atau juragan tanah atau mungkin kaki tangan Belanda ini yang masih pakai pakaian ya lur ya. Sehingga saya mendapat cerita dari orang-orang tua bahwa saat itu mendekati zaman Jepang itu masih sama. Jadi sejak saat itu sampai zaman Jepang itu sama. Ya zaman Jepang dulu ada nyanyian Itnyi Sangsi Katok Goni Tambal Muri gitu. Itu nyanyian dulu orang-orang tua itu katanya begitu. Itu kan sebuah ironi ya. Ironi dalam arti apa?
kita ini di sebuah negara yang sangat subur, di sebuah negara yang makmur harusnya. Tetapi kenapa kita berada di dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu gitu loh ya. Bahkan termasuk sekarang ini loh. Tapi saya masih belum akan membicarakan tentang masa sekarang ini. Saya ingin membicarakan pada zaman Belanda itu loh. Jadi kita tidak tidak heran ya kalau zaman penjajahan, karena ya namanya aja penjajahan gitu ya lur, yang mereka menguras habis semua potensi yang kita miliki untuk kemakmuran negaranya, untuk kejayaan bisnis mereka di Eropa sana gitu ya lur ya. Jadi di sini ini memang mereka bertujuan menguras habis potensi alam yang kita punya. Nah, efek dari tanam paksa tadi itu lur, semua tanaman pangan itu menjadi tersingkir atau hanya menempati lahan-lahan yang kurang subur sehingga terjadi kekurangan pangan. Lah kemudian di situ itu pemerintah Belanda mengimpor beras dari Yangon lur. Yangon itu mana ya? Myanmar saat itu ya. Tapi Belanda ini kurang jelinya apa? Ternyata di Myanmar itu beras-beras itu sudah tercemar oleh satu wabah atau kutu tikus atau kutu hewan apa yang merebak di sana, juga kemungkinan juga tikus saya yakin. Kemudian terbawa ke sini, termakan dan akhirnya menginfeksi. Sama lur ini. Kalau cuma sebentar nggak apa-apa. Seperti corona itu ya, corona itu dari makan terenggiling itu nggak apa-apa kalau makannya tidak berkepanjangan ya. Kenapa? Karena perlu mutasi gitu ya. Jadi kutu tikus itu membawa bakteri itu masuk ke tubuh manusia, itu perlu mutasi. Jadi ada satu seperti enzim yang untuk bersatu dengan enzim imun manusia itu perlu satu enzim juga untuk bersatu loh ya. Maksudnya untuk menginfeksi ini perlu satu enzim yang bisa menginfeksi gitu loh. Jadi enggak langsung kutu hewan itu gigit manusia langsung orang terinfeksi, enggak, itu perlu mutasi. Jadi kalau kita makanya hanya temporer, mungkin sekali dua kali, enggak kena, enggak. Tapi kalau kita makan berkepanjangan hingga bakteri itu di dalam tubuh kita bermutasi akhirnya. Nah, bermutasi sehingga bisa menginfeksi, dia menumbuhkan satu enzim dari dalam dirinya sehingga dia bisa, gampangnya gimana ya, mau menceritakan agak susah sih, bisa menempel gitu loh ya. Karena ada perbedaan penyakit manusia dan penyakit hewannya, ada perbedaan loh. Sebenarnya penyakit hewan ini nggak bisa terjangkit pada penyakit manusia, nggak bisa. Sebagaimana juga sebaliknya, penyakit manusia ini nggak bisa menulari kepada hewan kecuali sudah bermutasi gitu loh ya. Nah, dalam arti bermutasi ini memerlukan waktu loh, memerlukan waktu. Dia memakan jangka panjang terus menerus gitu, akhirnya nanti bisa bermutasi dan bisa menjangkiti kepada manusia gitu loh ya. Zaman Belanda itu juga seperti itu, dimungkinkan atau diperkirakan itu karena berjalan dalam jangka waktu lama, maka di sekitar tahun 1846 ini terjangkit satu wabah. Kalau wabah itu berarti skala besar ya lur ya, khususnya di Jawa Tengah saat itu. Ciri-cirinya seperti tipes, tetapi mirip juga dengan malaria gitu ya. Hampir mirip juga dengan penyakit pes lur, penyakit sampar. Jadi bingung juga Belanda ini. Belanda ini bingung, maka ada satu dokter senior di Belanda sana yang bernama Dokter Bos saat itu menyarankan untuk mengadakan karantina. Dalam arti karantina ini apa ya? Untuk membatasi pergerakan manusia dengan manusia yang lain atau hubungan manusia satu dengan yang lain, termasuk orang Belanda sendiri lur. Orang Belanda sendiri itu mendapat denda 2000 gulden. Wah, saat itu besar sekali itu. 2000 gulden itu termasuk diterapkan kepada pribumi yang membangkang. Dalam arti membangkang itu dia tidak mematuhi aturan untuk
lockdown atau karantina ini gitu loh. Tapi bedanya lur, nah bedanya ini ya. Kalau pada zaman Belanda dulu ditetapkan bahwa ada tunjangan 20 gulden atau 10 gulden bagi orang yang terdampak karantina. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dalam satu keluarga terjangkit satu gitu ya, kemudian satu keluarga tidak diperbolehkan untuk keluar, maka dia mendapatkan tunjangan 10 gulden untuk setiap harinya gitu loh, selama masa karantina itu loh. Itu ya. Kenapa? Ya karena mereka nggak bisa kerja lur, nggak bisa kerja, nggak bisa mencari makan dan lain-lain. Itu masih ditambah dengan tunjangan kesehatan lain seperti bed cover, atau bed cover gampangnya alas ya, alas tidur gitu, matras gitu. Itu zaman Belanda loh lur. Kenapa sekarang enggak gitu loh? Pemerintah kita sendiri aja nggak bisa seperti itu. Masa kalah sama Belanda gitu ya? Itu terjadi pada tahun 1846 lur, 40-an gitu ya. Jadi yang kesemuanya serba terbatas, itu Belanda bisa melakukan itu, ditambah lagi dengan tunjangan pengobatan lur. Apa? Mereka mendatangkan obat-obat yang dipakai untuk mengatasi sejenis malaria yang dinamakan kina gitu ya. Jadi pil kina itu dulu diperbanyak atau didatangkan dari entah negara mana gitu, tapi itu memang dilakukan oleh pemerintah kolonial loh. Jadi mereka mendatangkan obat-obatan itu untuk siapa saja yang terdampak gitu ya. Gratis loh itu, gratis, nggak beli. Kalau sekarang ya apa saja yang bisa dijual lah sama pemerintah ini. Ya jadi mereka kalah gitu loh ya. Mereka itu begitu memikirkan, walaupun kita itu hanya jajahan, tapi mereka menganggap kita ini adalah aset, kita ini adalah pekerja gitu ya. Jadi masih ada sedikit harganya lah oleh mereka itu, sehingga kita dihargai dengan kesehatan yang menurut dia harusnya cukup layak gitu ya. Gimana lor? Ada perenungan yang baik nggak tentang hal ini? Masa kita kalah gitu loh, pemerintah kita kalah sama Belanda. Katanya kita itu negara merdeka, kita kaya, kita mempunyai ekonomi yang maju, tapi membiayai masyarakat yang terkena dampak penyakit aja nggak mampu gitu. Ya lucu juga ini. Nah ini lor, ini yang layak menjadi renungan kita. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah ini? Apa saja? Bikin tol, tol mengenyangkan ya. Lucu. Nah ini lor, kenapa dalam setiap hal itu pemerintahan Belanda dulu itu bisa mengatasi ya? Karena mereka berpikir panjang, mereka dikendalikan oleh negarawan-negarawan lor. Ya, lepas dari istilah mereka menjajah ya lor ya. Tapi mereka punya aturan-aturan yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi pemerintah Belanda di Hindia ini lor, di Indonesia gitu ya. Ya kalau orang-orang di bawahnya mereka melakukan tindakan-tindakan keji, tindakan-tindakan keras, itu lepas dari pemerintah Hindia Belanda. Kadang-kadang mereka menutup-nutupi alur kejadian ini, sehingga setahunya pemerintah Hindia Belanda ini, setahu pemerintahan Belanda, kita ini baik-baik saja gitu loh. Kenapa? Ya karena kita selalu bisa mengirim barang-barang terbaik, barang-barang paling laku, barang-barang paling prospek ke Belanda gitu ya. Mereka nggak tahu kalau kita sebagai orang pribumi ini dijajah oleh ini ya, VOC. Jadi VOC itu Serikat Dagang Belanda yang menjalankan bisnis di Indonesia sebelum Indonesia ini diambil alih oleh Belanda. Jadi ini awalnya adalah company ya, perusahaan Belanda, kemudian diambil alih setelah company ini bangkrut istilahnya lur. Teman-teman semua, dalam arti sempit ya, dalam arti sempit, kita ini terlalu sembrono gitu ya.
Maksudnya terlalu sembrono itu apa? Tidak sesegera mungkin menerapkan hal-hal penting. Ya, hal-hal penting itu apa? Ya kalau kita dengar dari sana ada wabah, maka kita harusnya membatasi apa saja yang berasal dari sana, minimal diketatkan gitu ya. Maksudnya diketatkan itu bukan tidak boleh masuk, bukan. Tetapi dengan aturan yang sangat ketat seperti pemeriksaan, sterilisasi dan lain sebagainya. Karantina, kalau memang mau masuk ke sini dan itu penting, ya kita terima, tetapi dengan melewati prosedur-prosedur, gitu ya. Kita ini terlambat bereaksi terhadap wabah virus ini loh, terlambat bereaksi gitu ya. Ketika jatuh korban, baru ketika kemarin ada Gubernur DKI itu ngomong ada korban 2 di Depok itu, ada yang bantah, padahal itu nyata. Akhirnya nanti diumumkan sendiri, ini kan lucu loh. Lucu bagaimana maksudnya? Kayak terkesan asal gimana ya? Terkesan asal kelihatan baik gitu loh. Kalau dulu istilahnya asal bapak senang gitu ya. Ya Gubernur DKI mengumumkan ada 2 orang terdampak positif gitu ya. Kemudian Menteri Kesehatan mengkanter tidak benar itu dan lain sebagainya. Beberapa hari kemudian dia mengumumkan sendiri. Lah, ini kan terkesan saling menjatuhkan ya kayaknya gitu loh. Padahal terlihat sendiri bahwa dia sendiri sebenarnya kurang koordinasi dan kurang ini dengan aparat di bawahnya gitu loh. Ya kalau dia koordinasi mestinya ketika ada yang mengumumkan seperti itu, maka dia menyuruh orang untuk mengecek. Baru kemudian dia mengumumkan dan bertindak secepat mungkin. Bukan malah dikanter, dibantah ya lor ya. Kenapa? Ini kejadian yang sulit gitu loh. Ini kejadian yang penting, ini kejadian yang menyangkut orang banyak. Kenapa? Ya karena di sana sudah ketahuan loh. Ini penyakit berbahaya, di sana sudah memakan korban cukup banyak di Wuhan, Tiongkok atau Cina sana. Kenapa di sini kita masih enak-enak gitu loh? Maksudnya enak-enak, nggak segera bereaksi, nggak segera menyiapkan segala sesuatu untuk menangkal itu gitu loh. Bahkan ketika sudah marak-maraknya ini malah ada video yang memperlihatkan bahwa di bandara orang-orang Cina pada masuk gitu loh. Walaupun kemudian video itu menghilang ya lur ya. Ada kabar yang merilis video itu ditangkap atau mendapat peringatan keras gitu. Akhirnya video itu dihapus dan hilang sampai sekarang. Saya nggak menemukannya lagi. Ini kan satu cara yang menurut saya kontraproduktif ya. Maksudnya kontraproduktif itu harusnya informasi sekecil apapun itu kita tindak lanjuti dengan baik, bukan dengan menindak orang yang memberi informasi lur. Kayak kasusnya informasi gubernur itu kan seperti mempermalukan gubernur gitu ya. Gubernur mengatakan ada 2 orang yang kena, kemudian dikanter. Nah ini lucu tuh. Harusnya kan malah justru kita tindak lanjuti. Minimal itu seandainya memberi komentar, kita belum mengecek lebih lanjut, pemerintah kesehatan belum mendapatkan informasi yang valid. Itu bagus. Berarti dia ada upaya untuk mencari informasi yang valid, bukan membantah gitu loh ya. Kenapa kita jadi membicarakan seperti ini? Ya, karena ini kalah dengan masa penjajahan dulu loh. Di penjajahan dulu ada laporan, kemudian ke pemerintahan Hindia Belanda sana, pemerintah Hindia Belanda sana itu langsung memberi perintah kepada Dr. Bos tadi loh. Dr. Bos dalam 2 hari membuat analisa. Dalam 2 hari loh, membuat analisa, membuat jalan keluarnya sekaligus. Kemudian dalam 2 hari itu perintah langsung disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa, di Indonesia ya lur ya. Dalam 2 hari lur. Setelah saat itu mau tidak mau Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini harus membuat menjalankan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam ketetapan pemerintah Belanda tadi. Apa? Ya tadi itu lur, pembatasan pergerakan masyarakat atau istilahnya karantina atau lockdown seperti kita ini ya.
kemudian di situ bantuan obat-obatan, bantuan bahkan saat itu dikatakan untuk mencegah orang-orang tidur di bawah-bawah pohon pisang, bawah pohon bambu. Nah, artinya harus dibikinkan minimal hunian yang cukup layak atau gubuk, enggak di bawah pohon gitu loh. Kenapa saat itu disebutkan di bawah pohon? Ya berarti saat itu terjadi loh. Terjadi. Kalau sekarang di bawah jembatan ya, banyak orang tidur di bawah jembatan. Di pinggir-pinggir kali di Jakarta sana loh. Kalau di Jawa Tengah mungkin sedikitnya ada, tapi sedikit. Karena apa? Takut sama Satpol PP nggak boleh gitu ya. Walaupun nggak punya tempat tidur, tapi ya terpaksa lah di trotoar atau di pertokoan, di emperan pertokoan gitu mereka tidur. Nah, ini loh. Jadi pemerintah untuk anjuran pemerintah Belanda untuk bantuan kesehatan, makanan dan lain sebagainya ini itu juga nggak selang lama langsung direalisasi loh. Kenapa? Ya ini nanti kita, atau bahasa orang India Belanda sana ya, kita kehilangan tenaga kerja, kehilangan potensi. Siapa yang mau kerja untuk kita dan lain sebagainya. Itu bahasa mereka ya. Mereka aja masih menghargai sebegitunya gitu loh kepada jajahannya, orang jajahannya. Tapi ini memang pelajaran yang sangat keras ya menurut saya. Pelajaran yang sangat keras untuk pemerintah Hindia Belanda, bagaimana cara menghargai rakyatnya. Karena menurut pemerintahan Belanda sana, kita ini rakyatnya waktu itu ya lur ya, bukan sebagai jajahannya gitu loh. Yang menganggap kita jajahannya itu adalah koloni, pemerintah kolonial atau pemerintah gubernur jenderal ke bawah ini, termasuk orang-orang pribumi yang bergabung di situ itu. Namanya pemerintah kolonial Belanda. Bukan pemerintah Belanda loh ya lur ya. Kemudian pemerintah kolonial ini penjajah, kita sebagai warga pribumi ini terjajah. Gitu. Nah, jadi ini ada 3 pihak ya lur ya. Pihak pertama itu misal pemerintah Belanda, kemudian pemerintah Hindia Belanda, kemudian ada orang pribumi. Oleh pemerintah Belanda ini kita dianggap sebagai rakyat yang wajib mendapatkan perlakuan yang layak gitu loh. Jadi pemerintah sama pemerintah ya lur ya. Kemudian ada birokrasi di bawahnya, yaitu pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah kolonial Belanda. Ini ya. Jadi bantuan-bantuan itu segera datang dan akhirnya selesai. Permasalahan itu bisa diatasi dalam tempo waktu yang cukup cepat gitu loh, kurang dari 4 bulan. Nah, kita sejak corona pertama itu sudah berapa bulan lur? Harusnya 4 bulan selesai ya. Dengan adanya pembatasan-pembatasan ini. Sebenarnya pembatasan-pembatasan ini untuk apa sih lur? Ini untuk memutus siklus gitu ya. Untuk memutus siklus. Jadi misal di satu keluarga itu ada yang terjangkit, dibatasi keluarga itu supaya tidak keluar, supaya tidak menginfeksi, menularkan kepada orang-orang lain. Ini dengan cara karantina tadi lur. Karantina, kemudian pembatasan komunikasi sosial gitu ya. Kemudian ada cara-cara lain, yaitu desinfeksi, menggunakan desinfektan, kemudian penyemprotan udara. Nah, ini anehnya udara disemprot karena khawatir ada virus di udara. Padahal itu kalau terhirup oleh kita itu malah justru bahaya loh. Desinfektan itu terhirup oleh manusia itu bahaya. Siapa yang keliru? Yang harus kita lakukan itu sebenarnya ya, kalau kondisi seperti itu kita menggunakan sterilisasi, tapi tidak harus desinfektan. Sterilisasi itu banyak loh caranya, dengan ultraviolet, dengan apa itu kita bisa. Jadi misal kalau kita takut terjadi wabah disebabkan karena hubungan di mall misalnya ya asal orang yang keluar masuk di mall itu kita sterilisasi dengan ultraviolet, selesai. Karena hampir semua virus itu
tidak bisa berkembang atau tidak bisa hidup dalam sinar ultraviolet. Cara lain banyak, tidak harus dengan desinfektan, tetapi apa? Ya karena yang banyak tersedia di pasaran desinfektan, maka gunakanlah itu walaupun itu berbahaya gitu. Bagus nggak? Bagus nggak loh? Ini menandakan bahwa pemerintah itu tidak siap menghadapi segala sesuatu yang mendadak dalam kondisi darurat seperti ini. Kenapa nggak siap? Ya karena jadi ingat waktu kemarin pemilu menggunakan kardus. Ini ya lucu sekali, menurut saya lucu gitu lah. Lucu. Sedangkan di tempat lain itu menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa dimanipulasi, mungkin kotak kayu ditinggalkan sudah diganti kotak logam. Di negara lain kita malah menggunakan kardus biar mudah dimanipulasi gimana ya, biar bisa dijual lagi kalau rusak gitu ke tukang loak. Aduh, inilah Indonesia. Terima kasih sekali teman-teman sudah menyimak sampai sejauh ini. Tapi saya masih punya 4 menit lur untuk bicara di sini, maka saya ingin menegaskan ya. Pemerintah Belanda aja berpikir sejauh itu untuk kita, asetnya saat itu ya. Kenapa pemerintah sekarang ini tidak bisa menjaga kita sebagaimana pemerintah Belanda dulu menjaga kita sebagai aset? Karena saya sampai sejauh ini ya belum mendengar santunan apapun kepada warga terdampak. Ya. Jadi entah pengobatan gratis mereka atau santunan makan mereka, santunan keluarga mereka dan lain sebagainya. Saya belum mendengar ada santunan apa gitu ya. Kenapa? Biasanya kalau ada cuma janji doang lur. Ini ada yang saya dengar itu adalah insentif untuk pelaku medis ya yang menangani ini. Padahal yang nggak menangani pun itu terdampak juga lur, warga medis ini ya. Walaupun nggak menangani langsung virus corona itu, tapi terdampak. Apakah mereka tidak berhak untuk mendapatkan itu? Sebenarnya harusnya berhak loh. Kita semua berhak. Kenapa? Ya kondisi sulit ini siapa sih yang nggak merasakan? Ya kecuali mereka yang membagi-bagi uang gitu ya. Yang membagi itu udah ngambil duluan soalnya. Udah mengambil duluan baru kita bagi kepada masyarakat. Nah ini lucu ya. Inilah Indonesia. Sekali lagi ini adalah Indonesia gitu loh. Di masa-masa yang darurat kayak gini biasanya ada orang yang bersenang-senang dengan mengambil keuntungan. Semoga teman-teman tidak termasuk yang itu ya. Tidak termasuk orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena itu akan membuat saya bersemangat untuk terus berkarya. Untuk mencari informasi supaya kita semua mendapatkan gambaran bagaimana masa lalu dan masa yang akan datang gitu ya, sehingga kita tidak seperti orang buta yang meraba-raba gitu loh tentang kehidupan ini. Dari masa lalu pun ada positifnya, ada sisi positifnya yang bisa kita ambil gitu ya. Kemudian dari masa yang akan datang apa yang akan kita lakukan itu kita bisa mengambil gambaran dari masa lalu gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa melakukan seperti halnya masa lalu, padahal di masa lalu itu serba terbatas gitu, banyak keterbatasan. Mereka bisa, kenapa sekarang enggak? Itu adalah satu permasalahan yang perlu dipecahkan oleh kita bersama ya lur ya. Kenapa? Ya Indonesia ini bukan hanya terdiri dari pemerintah, Indonesia ini termasuk kita, bahkan kita ini adalah struktur tertinggi ya. Mereka adalah orang yang digaji oleh rakyat. Kita lah yang menggaji mereka dengan pajak-pajak yang begitu berat kita rasakan. Tapi mereka semena-mena gitu ya. Maksudnya semena-mena apa? Ya menetapkan aturan-aturan yang memberatkan sekali gitu loh. Memberatkan sekali untuk kita. Saya rasanya sedih sekali loh melihat atau
menyaksikan hal seperti ini gitu ya. Mereka yang di depan ternyata hanya tidak memuaskan, tidak bisa berbuat apa-apa pada saat kita begitu membutuhkan. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.